Suatu ketika, saya dan teman-teman saya cangkruk dan berbincang ria dengan salah seorang dosen. Di tengah obrolan, beliau mengeluarkan pertanyaan menarik. Begini katanya, misalnya kamu kerja di suatu perusahaan, lalu ditugasi beli barang sama bos kamu di suatu supplier. Nah, supplier tersebut biasanya selalu ngasih diskon 10% ke perusahaanmu. Terus kamu nego nih, supaya dikasih 12% gitu. Nah, mereka setuju, tapi dengan satu syarat. 2%-nya masuk ke kantongmu, bukan ke perusahaan. Nah, kamu ambil apa enggak tawaran itu? Salah satu teman saya langsung nyeletuk gini, enggak lah, korupsi itu. Dan yang lain pun tampaknya setuju dengan jawaban tersebut. Tapi ada satu nih teman saya yang berpendapat berbeda. Gini katanya, ya bukan korupsi lah, kan perusahaan tetap dapat 10%. Sama kayak biasanya. Sang dosen hanya bisa tercengik-cengik melihat perdebatan kami. Sungguh heran aku dibuatnya. Sebenarnya apa sih korupsi itu? Kayak gimana yang dikatakan korupsi? Mari kita bahas. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Lah terus kalau bukan uang negara, boleh dong korupsi? Ya enggak lah Jarot. Karena menurut Henry Campbell Black dalam bukunya Black's Law Dictionary, menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Ini contohnya kamu disuruh beli telur sama bapakmu. Harganya 10.000, tapi kamu bilangnya 20.000. Jadi korupsi itu bukan tentang uang negara doang. Korupsi juga bukan sekedar nilep duit aja. Banyak macamnya. Contohnya suap menyuap. Bukan itu. Suap menyuap maksudnya kayak kamu mau bolos sekolah, terus nyogok satpam biar dibukain gerbang sekolahnya. Itu suap menyuap. Selain itu ada juga penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi. Itu semua dikategorikan sebagai korupsi. Terus ngapain sih orang korupsi? Ya jelas lah, supaya untung, cuan. Tapi ada pernyataan menarik dari pengamat politik Hanta Yuda. Ada yang namanya motif elektoral katanya. Jadi motif elektoral ini terjadi saat pemilu. Kalau kamu mau nyalek, kamu harus memberikan mahar supaya dapat rekomendasi pencalonan, biar auto win gitu. Bahkan seorang kandidat yang akan maju harus membayar 4 hingga 5 partai politik. Bisa gitu ya. Korupsi memang erat kaitannya dengan politikus. Banyak kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan politikus. Mulai dari gantung Anas di Monas, benjol segede bakpao yang udah DPO tapi masih bisa bikin KTP, sampai kasus mega korupsi Bank Senturi yang sampai saat ini belum terungkap. Nah itu baru yang ketahuan. Yang gak ketahuan berapa? Lemahnya sistem audit di Indonesia mungkin menjadi celah bagi mereka para pencuri uang rakyat untuk melancarkan aksinya. Jika ingin berbenah, Indonesia harus memiliki sistem transparansi keuangan yang profesional. Sebenarnya ada sih satu orang yang berhasil nerapin sistem ini. Tapi malah dipenjara gara-gara omongannya dipelintir. Penistaan agama katanya. Mungkin dilengserin soalnya pada susah korupsi kali ya. Tapi sekarang beliau udah bebas sih. Malah langsung ditunjuk Jokowi jadi komisaris Pertamoni. Cerdik emang presiden kita nih, ditaruh pas di sarangnya. Selain sistem audit, hukum di Indonesia ini juga lemah. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina,
koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia koruptor digantung kasusnya. Biasanya orang sakit itu karena virus, bakteri, dan lain-lain. Tapi di Indonesia hanya gara-gara dipanggil KPK bisa tiba-tiba sakit. Wahai tikus-tikus berdasi, jangan hancurkan negeri ini.